Malam ini kita disajikan dengan satu laga big match antara dua negara besar di Eropa, Spanyol melawan Prancis di babak semifinal. Kedua tim ini tinggal dua pertandingan sebelum memenangkan seluruh turnamen. Jadi kita langsung aja memasuki ke preview timnas Spanyol. Mereka adalah tim yang paling impresif sepanjang turnamen Euro 2024 kali ini. Mereka bermain sangat menyerang, selalu mengambil inisiatif pertama untuk menyerang lawan, mencekik lawan dengan possession mereka. Mereka juga bermain sangat direct dari belakang ke depan. Mereka jelas menjadi favorit turnamen kali ini. Mereka pun juga satu-satunya tim yang memenangkan 5 laga berturut-turut di Euro kali ini, sekaligus mencetak 11 gol dan juga 3 clean sheet di fase grup. Ini sesuatu hal yang lumayan memukau karena mereka berada di grup kematian bersama Kroasia dan juga Italia. Kita langsung aja masuk ke taktik Spanyol. Luis de la Fuente akan menggunakan formasi 4-3-3. Jadi Lenormand, Laporte, mereka berdua akan menjadi back tengah yang menjaga Unai Simon, Carvajal, dan Cucurella menjadi fullback. Dan ketika Spanyol lagi mengambil possession, Rodri dan Fabian seringkali beroperasi sebagai dua pivot untuk menjemput bola. Dan 4 pemain di depan, Olmo yang menggantikan Pedri, Yamal di kanan, Williams di kiri, dan Morata, mereka berempat akan stay di depan, menunggu umpan-umpan direct dari Unai Simon. Karena ketika lawan itu lagi melakukan pressing ke antara Rodri, Fabian, Lenormand, atau Laporte, lawan akan meninggalkan ruang di depan. Dan Simon akan meluncurkan bola direct. Dan biasanya adalah Morata yang menjemput bola ke area seperti ini. Ketika menjemput bola, Olmo yang akan melakukan pergerakan ke depan. Yamal dan Williams akan melakukan pergerakan cutting inside untuk mencoba menerobos lini pertahanan Prancis. Di laga terakhir melawan Jerman di babak per-8 final, Spanyol berhasil menang dengan skor 2-1 setelah perpanjangan waktu. Pertandingan yang cukup seru karena kedua tim ini memang perbedaan kualitasnya nggak beda jauh. Dan bisa dibilang walaupun Spanyol lolos, mereka dibantu Dewi Fortuna karena Cucurella sempat menyentuh bola di dalam kotak penaltinya sendiri. Untungnya Anthony Taylor memutuskan bahwa Cucurella tangannya berada di belakang badannya. Jadi Jerman tidak diberikan penalti. Dan gol pertama yang dicetak oleh Spanyol berasal dari Dani Olmo yang menggantikan Pedri di menit ke-8 di babak pertama. Olmo diberikan ruang terlalu banyak di luar kotak penalti. Yamal dengan pintarnya melihat pergerakan Olmo dan melihat ruang yang terbuka dan langsung membuat cutback yang manis. Dan Olmo penyelesaiannya sangat bagus dan ini membuat assist ketiga buat Lamine Yamal sepanjang turnamen kali ini. Di babak kedua, Julian Nagelsmann melihat sesuatu perubahan harus dilakukan oleh Jerman. Makanya sang pelatih langsung memasukkan Florian Wirtz dan Niklas Füllkrug di babak kedua. Dan perubahan kedua pemain ini langsung mengubah arus permainan dan Wirtz pun juga yang mencetak gol yang menyamakan kedudukan dengan sisa waktu 1 menit di babak kedua. Dan laga pun langsung memasuki babak perpanjangan waktu. Sangat dramatis sekali laga kali ini karena sampai ke menit terakhir di babak perpanjangan waktu, Spanyol dan Jerman itu sangat berimbang. Dan kedua tim pun bisa memenangkan laga karena perbedaannya sangat tipis. Tapi di menit ke 119 di babak perpanjangan waktu, Olmo
membuat satu crossing yang menusuk ke jantung pertahanan Jerman yang langsung disundul oleh Mikel Merino. Sundulan yang sangat tajam dan Merino, sang kiper Jerman, Manuel Neuer hanya bisa terpaku, hanya bisa melihat bola bersarang. Dan mungkin gol ini agak sedikit terbantu ya dengan positioningnya Rudiger yang salah menentukan arah terbangnya bola. Dan akhirnya Spanyol menang dengan skor 2-1 dan mereka yang lolos ke semifinal untuk bertemu Prancis. Di laga kali ini bisa dibilang bangku cadangan Spanyol yang membuat perbedaan karena dengan cederanya Pedri di menit ke-8 malah bisa dibilang Spanyol terbantu dengan Dewi Fortuna karena yang menggantikannya adalah Dani Olmo yang mencatat 1 gol dan 1 assist. Malah kontribusinya lebih bagus daripada Pedri yang dimainkan dari awal. Dan yang mencetak gol kemenangan adalah Mikel Merino, juga berasal dari bangku cadangan. Di babak kedua, Ferran Torres pun juga sempat menggantikan Lamine Yamal di menit ke-63. Kualitasnya pun juga lumayan bagus ya dari Ferran Torres ya, nggak begitu beda jauh dari Yamal. Dan ini pun juga bisa memberikan waktu istirahat buat Yamal dan mempersiapkannya sebelum laga melawan Prancis. Dan kita langsung aja memasuki preview timnas Prancis. Mereka ini adalah favorit juara sebelum turnamen di samping Inggris, tapi performa mereka sangat mengecewakan sekali. Dari segi hasil, mereka mencatat 3 kemenangan dan 2 seri. Tapi cuma dari hasil aja, karena dari segi performa mereka hanya mencatat 3 gol. Mengecewakan karena dari 3 gol ini nggak ada yang berasal dari open play. Walaupun dari segi pertahanan mereka masih kuat, Prancis serangannya itu sangat tumpul. Dan ini digambarkan dengan kenyataan bahwa Mbappe hanya mencetak 1 gol saja sepanjang turnamen, dan itu pun juga berasal dari titik putih penalti. Nah, dari segi formasi yang kita lihat, Didier Deschamps akan sekali lagi menggunakan formasi favoritnya, yaitu 4-3-3, kiper Maignan, back tengah Upamecano dan Saliba, sayap kiri Hernandez, kanan Jules Koundé, lini tengah ada N'Golo Kante sebagai pivot, didampingi oleh Tchouaméni, Rabiot, di depan sayap kanan Dembele, sayap kiri ada Mbappe, dan di depan ada Antoine Griezmann. Jadi dari sekilas bisa kita rangkum, bisa kelihatan Didier Deschamps itu sangat fokus dengan defense-nya dan juga lini tengah mereka. Deschamps itu fokus dengan jangan sampai kebobolan. Itulah yang terpenting, itulah prioritas. Bisa kita lihat dari lini belakang. Koundé, Upamecano, Saliba bersifat sangat defensif sekali. Hanya satu pemain, Theo Hernandez, yang bisa memberikan dukungan overlap dari belakang. Dan yang lebih ketaranya lagi itu adalah di lini tengah. Kante, Tchouaméni, dan Rabiot ini mereka bersifat tenaga kuda. Dan mereka bersifat untuk menutupi dan mengunci lini tengah lawan. Dan dari tenaga kuda seperti ini di lini tengah, kreatif Prancis itu nggak begitu terlihat. Itulah kenapa mereka hanya bisa mencatat 3 gol sepanjang turnamen, walaupun defense mereka tetap bagus. Itulah prinsip dan motonya Didier Deschamps. Dan dari segi serangan, mereka itu hanya fokus untuk duduk rapat, duduk manis, dan ketika mendapatkan bola, mereka akan meluncurkan serangan balik cepat melalui 2 sayap tercepat mereka, yaitu Dembele dan Mbappe di 2 sisi. Dan di pertandingan terakhir Prancis melawan Portugal di babak per-8 final, bisa dibilang ini adalah laga paling membosankan di seluruh turnamen. Kedua tim tidak berani mengambil resiko terlalu banyak dan hasilnya adalah 0-0 sampai ke drama adu penalti. Dan yang paling mengesankan dari Prancis tidak diragukan lagi dari lini pertahanan mereka. Lini tengah Prancis yang berisikan N'Golo Kante, Tchouaméni, dan Camavinga berhasil menutup lini tengah Portugal yang diisikan oleh Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Cancelo, dan juga Vitinha. Mereka tidak bisa berkreasi
karena mereka sudah ditutupi oleh 3 kuda di lini tengah Prancis ini. Dan mungkin yang lebih mengesankannya itu ada di lini pertahanan. William Saliba dan Upamecano mengunci total striker utama Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo yang mendapatkan sedikit peluang di laga kali ini. Dan akhirnya laga langsung memasuki ke drama adu penalti. Joao Felix nggak beruntung dan langsung membentur tiang gawangnya Maignan. Dan sebaliknya, Prancis berhasil melesatkan 5 penalti sempurna. Dan merekalah yang lolos ke babak semifinal menghadapi Spanyol. Jadi kita akan disajikan dengan laga big match Spanyol dan Prancis malam ini. Satu tim memiliki serangan terbaik, satu tim lainnya memiliki lini pertahanan terbaik. Satu tim memiliki inisiatif lebih untuk menyerang, satu tim lainnya memiliki inisiatif lebih untuk bertahan. Jadi sangat menarik siapa yang akan keluar dari laga ini sebagai pemenang, karena kedua tim ini memiliki style yang jauh berbeda. Oke guys, jadi kira-kira begitu kupasan antara Spanyol dan Prancis. Kalau kalian enjoy, seperti biasa, jangan ragu-ragu langsung klik like dan subscribe. Dan pastinya jangan lupa juga kasih komen di bawah. Menurut kalian siapa yang pantas masuk ke laga final Euro 2024, Spanyol atau Prancis? Terima kasih sudah menyaksikan sampai ke titik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.